الحمد لله. جديد للأمة الإسلامية بأكملها. وصل يا أخواني تاريخ جديد للمنطقة، كم تلافينا من مخاطر ترك سوريا تركها مزرعة للأطماع الإيرانية. Keberhasilan kelompok oposisi menggulingkan rezim Asyad yang berkuasa selama setengah abad memicu kekhawatiran dari negara-negara tetangganya. Bahkan negara yang jauh jaraknya seperti Amerika Serikat turut waspada dengan momen di Suriah tersebut. Pemimpin Hayat Tahrir al-Syam, Abu Muhammad al-Jolani alias Ahmad al-Shar'a, masih punya tantangan untuk mencuri perhatian internasional. Akankah al-Shar'a mampu memberikan kenyamanan bagi tetangga-tetangganya? Atau Timur Tengah bakal lebih kacau? Bagi sebagian warga Suriah, keruntuhan rezim Asyad merupakan hal yang patut dirayakan. Namun mereka belum bisa sepenuhnya bernapas lega mengingat HTS merupakan kelompok oposisi yang lahir dari gerakan Al-Qaeda di Suriah. Meski pada 2016 al-Shar'a menyatakan bahwa HTS telah memutus hubungan dengan Al-Qaeda, tetap saja masih ada keraguan di antara kepercayaan publik terhadap HTS. Mereka masih bertanya-tanya, apakah HTS bisa memberikan pemerintahan baru yang inklusif bagi seluruh rakyat Suriah? Untuk mengumpulkan kepercayaan publik dan menghadirkan ketenangan, al-Shar'a telah mengimbau agar semua lembaga pemerintahan harus tetap beroperasi di bawah kantor Perdana Menteri. عندما تأتي المؤسسات لتستلم المؤسسات الخدمية والأمنية والشرطية أرجو أن يتوجه كل من يحمل السلاح أن يتوجه إلى ثكنته وأن يلتزم بفرقته أو بكتيبته أو بلوائه ويخرج إلى المعسكرات. لا نقبل ولا نسمح على الإطلاق أن تبقى المظاهر المسلحة بهذا الشكل في الطرقات وضرب الرصاص وما إلى ذلك. Tak hanya sebagian warga Suriah, Amerika Serikat pun turut menunjukkan optimisme atas lengsernya Bashar al-Assad. Presiden Joe Biden menyebut kemenangan HTS tak terlepas dari peran Amerika Serikat yang membuat Rusia kewalahan di medan perang melawan Ukraina. Selain Rusia, Biden turut menyinggung peran Israel dan Washington yang tak kalah besar dalam keberhasilan oposisi Suriah. Jelas Amerika Serikat senang mengingat runtuhnya Assad berarti ikut melemahkan Iran. Pasalnya, Suriah selama ini disebut-sebut menjadi akses logistik yang menghubungkan Iran dan Hizbullah di Lebanon. Biden pun berjanji bahwa Amerika Serikat akan terus mendukung negara-negara di Timur Tengah. Meski bernada positif, tetap saja Biden menunjukkan kehati-hatiannya dalam menyambut kemenangan HTS. Pasalnya, bagi Amerika Serikat, HTS merupakan kelompok teroris. Bahkan, Amerika Serikat menawarkan hadiah $10 juta Amerika Serikat bagi mereka yang bisa menangkap pemimpin HTS Ahmad al-Shar'a. Untuk itulah, Biden kemudian menawarkan bantuan kepada negara-negara yang bertetangga dengan Suriah. Joe Biden menyatakan bahwa Amerika Serikat siap melindungi negara tetangga Suriah seperti Yordania, Lebanon, Irak, dan Israel jika ada ancaman yang muncul dari Suriah. Looking ahead, the United States will do the following. First, we'll support Syria's neighbors, including Jordan, Lebanon, Iraq, and Israel, should any threat arise from Syria during this period of transition. I will speak with leaders of the region in the coming days. I had long discussions with all of our people earlier this morning. And I'll send senior officials from my administration to the region as well. Biden menegaskan, jika mau, Amerika Serikat akan membantu menjaga stabilitas Suriah dengan tetap membawa misi Washington di Damaskus, yaitu mengusir ISIS. Amerika Serikat akan menjaga penjara ISIS dan tak akan membiarkan ISIS mengambil kesempatan kekosongan kekuasaan yang saat ini tengah berlangsung di Suriah. Bahkan setelah jatuhnya rezim Asyad, Amerika Serikat segera melancarkan serangan udara ke 75 markas pasukan ISIS. We will help ensure stability in eastern Syria, protecting any personnel, our personnel, against any threats, and will remain our mission against ISIS will be maintained, including the security of detention facilities where ISIS fighters are being held as prisoners. We're clear-eyed about the fact that ISIS will try to take advantage of any vacuum to reestablish its capabilities and to create a safe haven.
We will not let that happen. Berbeda dengan Biden, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump lebih memilih untuk menjauh dari konflik di Suriah. Menurut Trump, konflik di tanah Suriah tak ada kaitannya dengan Amerika Serikat. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga berharap kemenangan HTS tempo hari bisa menjadi penentu masa depan Suriah. Sekarang kita bergeser pada tetangga Suriah sekaligus salah satu pendukung terbesar kelompok oposisi, Turkiye. Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan menyatakan pihaknya berharap pemerintahan baru di Suriah bisa menghadirkan inklusivitas di tengah masyarakat. Fidan juga menyatakan Turkiye akan membantu Suriah melakukan transisi pemerintahan dan berharap sekaligus mewanti-wanti agar Suriah mencegah milisi Kurdi mengambil kesempatan di tengah situasi politik Suriah yang masih goyang. Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış olan Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacaktır. Suriye halkının da bu altın fırsatı iyi değerlendireceğine inanıyoruz. DAEŞ ve PKK'nın mevcut durumdan fayda sağlanmasının önlenmesi, Suriye'yi terörizm için güvenli liman olmaktan çıkartacaktır. Bunun için de her türlü çalışmamıza kararlılıkla devam edeceğiz. Menurut pakar Asia Barat di Atlantic Council, Rich Olzit, Turkiye memang sangat mungkin menjadi pihak yang berperan membantu transisi pemerintahan Suriah. Pasalnya, saat ini Turkiye merupakan negara tetangga Suriah yang paling kuat, mengingat Iran dan Rusia tengah sibuk dengan konflik masing-masing. Sembari membantu melakukan transisi pemerintah, Turkiye juga akan memastikan tak ada gejolak dari milisi Kurdi. Sementara Iran yang dulu membackingi Asyad ikut menawarkan bantuan untuk membantu menjaga kestabilan di Suriah di tengah masa transisi pemerintahan. Lalu kalau Rusia, negara ini memilih untuk memantau perkembangan situasi di Suriah terlebih dahulu. Bagi Amerika Serikat, runtuhnya rezim Asyad mungkin seolah mencabut duri dari daging, mengingat salah satu pendukung Asyad adalah Iran. Jika rezim Asyad runtuh, maka kekuatan Iran dinilai akan melemah, mengingat Suriah selama ini berperan menjadi penghubung antara Teheran dan Hizbullah di Lebanon. Meski demikian, di lain sisi, Amerika Serikat juga masih berhati-hati mengingat HTS memiliki riwayat kedekatan dengan Al-Qaeda dan dicap sebagai teroris oleh Washington. Sementara tetangga terkuat Suriah, Turkiye, menyambut kejatuhan Asyad dengan positif sekaligus mewanti-wanti agar HTS tak membiarkan milisi Kurdi memanfaatkan momen ini untuk merebut kekuasaan Suriah. Itu tadi respons dunia atas keruntuhan rezim Asyad dan transisi pemerintahan di Suriah. Untuk mendapatkan perkembangan terkait konflik di Suriah, pantau terus kanal YouTube Kompas.com.